Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Saya dengan perawat dulu. Saya di sini ingin memberitahu Ibu atau mengedukasi Ibu tentang kontrasepsi IUD itu sendiri. Sebelum saya mulai, boleh saya tahu nama Ibu dan umur Ibu? Nama saya Ine, umur 28 tahun. Ya, Ibu Ina di sini sudah tahu belum apa itu kontrasepsi IUD? Oh, belum begitu paham, Bu. Belum begitu paham ya. Saya jelaskan, KB IUD itu adalah intrauterine device, suatu alat kontrasepsi yang nanti pemasangannya dilakukan dengan cara memasukkan alat berbentuk T ke dalam rahim itu sendiri. KB spiral merupakan alat kontrasepsi yang efektif dan aman. Nah, jenis KB spiral itu ada KB spiral inner atau seperti Lippes, loop, dan Chinese ring. Terus ada KB spiral yang mengandung tembaga juga. Terus ada KB spiral yang mengandung hormon progesteron. Terus ada kontraindikasi pemakaian IUD itu sendiri, yaitu kehamilan, peradangan pada alat kelamin, terus kecurigaan tumor ganas pada alat kelamin, terus ada tumor jinak pada rahim juga, pendarahan vagina di luar siklus haid yang berat, terus ada bentuk rahim yang tidak normal. Indikasi pemakaian IUD ini adalah ibu yang masih berada pada usia reproduktif maksud saya, terus ibu yang belum pernah hamil tetapi ingin menunda kehamilan, terus ibu yang ingin menggunakan kontrasepsi jangka panjang, ibu yang setelah melahirkan tidak menyusui bayinya, dan ibu menyusui yang menginginkan menggunakan kontrasepsi. Kelebihan KB IUD itu sendiri ada beberapa ya Ibu ya. Di sini seperti yang di sini dijelaskan keefektivitasannya segera setelah dilakukan pemasangan, mempunyai manfaat jangka panjang, bisa sampai 10 tahun dan tidak perlu diganti. Jadi sekali pasang sudah sampai 10 tahun. Terus sangat efektif karena tidak harus mengingat-ingat minum pil setiap hari. Tidak berpengaruh terhadap kualitas dan volume ASI itu sendiri. Karena kan tidak seperti kita minum pil KB itu ya Ibu ya. Tidak mempunyai efek samping hormonal karena mengandung bahan tembaga. Ini kan tadi yang disebutkan di awal ada KB yang dibuat dari tembaga itu sendiri. Nah, terus tidak memiliki interaksi dengan obat-obatan. Dapat langsung dipasang segera setelah melahirkan atau sesudah abortus. Dapat digunakan sampai menopause 1 tahun atau lebih setelah haid terakhir. Kekurangan KB IUD itu sendiri memerlukan prosedur medis termasuk pemeriksaan pelvis. Tidak dapat memberikan pencegahan terhadap IMS atau infeksi. Ya Ibu ya di sini tidak baik digunakan pada perempuan dengan IMS. Tidak baik digunakan pada perempuan yang sering berganti pasangan juga. Terus juga tidak dapat melakukan pelepasan KB spiral sendiri, tapi harus dilakukan oleh tenaga medis. Harus memeriksa posisi benang KB spiral dari waktu ke waktu. Jadi pemeriksaan berkala ke tenaga medis itu sendiri ya Ibu ya. Terus apa sih efek samping dari KB IUD? Ini di sini ada 3 efek samping dari KB IUD itu sendiri. Ada perubahan pada siklus haid yang lebih lama dan banyak. Terus saat haid itu biasanya lebih sakit. Terus juga kadang-kadang terdapat pendarahan sedikit di luar siklus haid. Jadi itu wajar ya Ibu ya efek sampingnya dari KB IUD. Terus ada pemasangan dan pelepasan. IUD itu sendiri hanya bisa dilakukan oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan seperti yang tadi saya bilang ke Ibu dari awal, itu dokter dan bidan biasanya. KB IUD bisa dipasangkan 48 jam setelah persalinan. Jika terlambat, seringkali dokter menyarankan untuk memasangkan IUD mulai 6-8 minggu setelah persalinan. Sampai di sini penjelasan saya. Apa ada yang ingin ditanyakan Ibu? Enggak, Bu. Sudah jelas ya Ibu ya? Jelas. Nah, baik, untuk waktunya saya ucapkan terima kasih ya Ibu ya. Assalamualaikum, saya pamit undur diri.